Halo Virgo, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah reading review atau kilas balik perjalanan kamu di 2022. Kita akan lihat pelajaran jiwa kamu, lalu kita lihat juga advice untuk kedepannya atau tahun 2023 yang lebih baik. Lalu kita juga akan lihat blessing apa yang akan datang di hidup kamu. Oke. Gini, dengan kartu ini yang pertama aku melihat bahwa mungkin di sepanjang 2022 ini kamu melewati banyak hal, melewati banyak tantangan di mana kamu berpikir bahwa kok orang lain kayaknya hidupnya lebih enak dari gue ya, kok orang lain gak mengalami hal-hal yang gue alamin, kenapa orang lain jalannya lebih mulus, kenapa jalan aku seperti ini, kenapa aku harus ngalamin ini, kenapa aku harus tertatih-tatih, begitu banyak kenapa, kayak kamu ngeliat keluar, kamu ngeliat orang lain, bahwa hidup orang lain tuh lebih baik dari kamu, seperti itu ya. Tapi gini, kamu juga melihat bahwa dengan kamu melewati banyak hal itu, kamu udah melewati banyak hal dan kamu udah belajar, kayak ada perubahan di dalam diri kamu. Juga aku melihat bahwa ada tema bahwa kamu sudah sampai nih, bukan cuma sampai di penghujung tahun, tapi ada suatu proses evolusi, suatu siklus. Aku melihat dari reading-reading kamu sebelumnya juga ada suatu cerita yang udah selesai, kamu sudah sampai dan kamu siap masuk ke sebuah cerita yang baru, lembaran yang baru, ya. Lalu yang berikutnya dengan caring connection, hubungan-hubungan kamu di 2022 ini mengajari kamu banyak hal. Kamu melihat bahwa orang-orang tertentu, hubungan-hubungan tertentu, situasi tertentu, mana yang sesungguhnya teman kamu, mana yang sesungguhnya ada buat kamu, mana hubungan yang pantas kamu perjuangkan, kamu kasih waktu, tenaga, perhatian kamu jadi tahu nih, yang mana nih yang sesungguhnya patut diperjuangkan, atau yang sesungguhnya patut dapat energi kamu, seperti itu. Lalu, dengan kartu ini, kartu yang terakhir, kayak ada momen pencerahan, momen inspirasi, momen untuk kamu melihat sisi lain dari sebuah situasi ya, bahwa kayak segala sesuatu baik ataupun buruk selalu ada dua sisinya ya, seperti koin, selalu ada dua sisi untuk segala sesuatu. Ada momen pencerahan, lalu juga ada perjalanan spiritual, ada juga perubahan kemampuan spiritual, ada juga sebagian dari kamu yang bisa channeling, lalu ada juga bahwa sebagian dari kamu dengan cakra ketujuh ini ya, bahwa aku selalu bilang bahwa cakra ke-6 dan ke-7 itu adalah cakra paling spiritual. Kita akan bahas lebih lanjut. Dan mungkin sebagian dari kamu, segala sesuatu yang terjadi dalam hubungan kamu membawa kamu lebih jauh dalam perjalanan spiritual kamu ya. Oke, mari kita bahas lebih lanjut. Energi pemulihan yang luar biasa. Yang tadi aku bilang, aku mendapatkan vibe bahwa kamu sudah sampai ya. Suatu proses evolusi jiwa yang luar biasa. Kamu sudah di penghujung, gak cuma di penghujung tahun, di penghujung suatu siklus yang besar di hidup kamu. Dan kamu siap masuk ke sebuah siklus yang baru, chapter yang baru hidup kamu. Oke, kartu yang menggambarkan perjalanan kamu di 2022. Eight of Wands. Eight of Wands itu pertama berbicara komunikasi, lalu yang berbicara juga tentang travel, berbicara juga tentang momentum ya, angin segar dari semua tantangan, dari semua jatuh bangun kehidupan kamu di sepanjang 2022. Aku melihat dengan Eight of Wands ini bahwa perjalanan kamu di 2022 itu seperti dalam tanda petik sebuah perjalanan ya. Kayak ada fase perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, dalam artian ada sesuatu yang berubah, orang-orang tertentu, situasi tertentu. Kamu melihat bahwa memang ada orang-orang tertentu yang tempatnya bukan di hidup kamu. Kamu melihat akhirnya ada momentum, ada transformasi dari segala sesuatu hal yang kamu hadapin atau segala sesuatu hal yang kamu kerjakan. Lalu yang berikutnya, kartu yang menggambarkan pelajaran jiwa kamu di 2022, Ten of Pentacles. Ten of Pentacles yang pertama berbicara tentang keluarga. Mungkin terjadi sesuatu dalam hubungan kamu, dalam keluarga kamu. Terutama ini ya, ada caring connection dan envy. Kamu bertanya kenapa kok cuma aku yang ngalamin ini, kenapa keluarga aku aja yang ngalamin ini, kenapa orang lain enggak. Tapi segala sesuatu yang tadi aku bilang, ada momen pencerahan, momen inspirasi, kamu melihat sisi lain dari hal yang kamu alamin. Misalnya kayak Abraham Hicks itu pernah bilang,
kontras itu, segala hal yang tidak kita mau atau kita tidak suka, menunjukkan kepada kita apa hal yang kita mau. Dengan kita tahu apa yang kita mau, kita bisa fokuskan energi kita di situ. Jadi kita bisa mengundang lebih banyak hal itu untuk datang di hidup kita. Lalu yang kedua, Ten of Pentacles berbicara bahwa kamu membangun finansial kamu, karir kamu, dan kamu melihat progresi pada karir bisnis finansial kamu dari sepanjang 2022. Kamu melihat bahwa ada perubahan angin segar di penghujung tahun memasuki tahun 2023. Lalu yang ketiga juga berbicara bahwa kamu mulai berpikir nih, apa sih yang bisa aku kasih kepada give back to humanity, kayak apa yang bisa kamu lakukan untuk membuat dunia ini sebagai tempat yang lebih baik, bahwa menunjukkan bahwa cinta itu masih ada, bahwa Tuhan itu masih ada. Kita jadi contoh gitu, bahwa kita bisa jadi contoh untuk orang-orang untuk tetap percaya bahwa cinta itu masih ada, Tuhan itu masih ada. Seperti itu ya dengan Ten of Pentacles di sini. Lalu gimana pelajaran jiwa ini mengubah kamu? Seven of Cups, kayak dengan banyak pilihan-pilihan yang dihadirkan di hidup kamu, dengan banyak hal yang hadir di hidup kamu, kamu belajar untuk keluar dari kebingungan, belajar keluar dari ilusi tentang situasi tertentu, tentang orang-orang tertentu. Yang tadi aku bilang, kalau bicara ilusi itu kan berarti ada momen pencerahan ya, bahwa ada sesuatu konsep tentang sesuatu hal atau hubungan-hubungan tertentu yang tadinya kita pikir misalnya A, ternyata B. Itu kan juga suatu momen pencerahan ya, suatu momen hidayah, momen inspirasi. Ada perubahan cara berpikir. Di situ aku melihatnya dengan Seven Chakra di sini, lalu Seven of Cups 77 ya, angka 7. Angka 7 itu juga angka kayak perjalanan spiritual, itu sesuatu yang spiritual. Ada perubahan di situ. Kayak ada perubahan spiritual, perjalanan spiritual atau konsep spiritual nih di dalam hidup kamu di sepanjang tahun 2022 ini. Sesuatu yang kamu perlu bangga dari diri kamu adalah Five of Wands. Dengan banyak tantangan, banyak jatuh bangun, banyak drama-drama atau orang-orang tertentu ya. Yang tadi aku bilang bahwa kayak ada orang-orang di sekitar kamu nih yang membuat kamu bertanya, kenapa cuma aku? Atau ada orang-orang tertentu yang di sekitar kamu membuat kamu berpikir, tadinya aku berharap gitu. Tadinya aku berpikir bahwa aku bisa mengandalkan kalian, bisa percaya sama kalian karena aku ada buat kalian. Tapi kenapa ketika aku butuh, kalian gak ada buat aku? Kalian melihat itu semua, tapi kalian tetap jalan. Kalian gak nyerah walaupun kalian merasa sendiri, walaupun kalian merasa gak ada yang support atau gak ada yang mengerti. Kalian tetap jalan gitu. Dan sebagian dari kalian kayak kalian berusaha memperjuangkan sesuatu hal yang menurut kalian penting dengan Five of Wands di sini ya. Dan aku pernah bilang mungkin ya, Five of Wands itu selain berbicara drama, konflik atau tantangan, juga berbicara tentang persiapan. Tantangan yang kalian hadapi di sepanjang 2022 ini mempersiapkan kalian menuju chapter baru ya. Chapter baru dengan angin segar, dengan momentum, dan kalian melihat bahwa apapun yang kalian lewatin atau yang kalian kerjakan, kalian bangun di sepanjang 2022 ini, kalian akan melihat itu menghasilkan ke depannya. Ya. Lalu yang berikutnya, advice untuk ke depan yang lebih baik. Ace of Cups. Ace of Cups itu, aku melihat begini, advice-nya adalah kalian melakukan segala sesuatu hal. Pertama, menyenangkan hati kalian dulu. Prioritaskan diri kalian dulu. Fokus sama diri kalian dulu. Karena ini mengingatkan aku pada Nine of Pentacles ya. Nine of Pentacles itu kartu yang menggambarkan energi kamu. Orang yang fokus sama dirinya dulu, karirnya dulu, abandonnya dulu, kebahagiaannya dulu. Dan dengan kamu memfokuskan atau memprioritaskan diri kamu dulu, kamu menunjukkan pada semesta bahwa kamu pantas itu diprioritaskan. Kamu pantas untuk dapat yang lebih baik. Dan dengan kamu melakukan hal itu, kamu akan mengundang banyak energi yang akan mengkonfirmasi hal itu lebih lanjut ya. Blessing yang akan datang di hidup kamu. Pertama, dengan Six of Pentacles ini berbicara progresi finansial, progresi karir, progresi bisnis. Kamu bisa melihat hal itu terwujud di penghujung tahun ini memasuki tahun 2023. Lalu dengan Six of Pentacles ini kan kayak ada suatu tema tentang orang-orang di sekitar kamu. Bahwa ini orang kan ceritanya lagi piknik ya, menghabiskan waktu bersama orang-orang terdekatnya. Dan mereka ini kayak ekspresinya happy gitu. Di penghujung tahun atau memasuki tahun yang baru, kamu akan melihat bahwa orang-orang yang sesungguhnya ada buat kamu. Dan kalau misalnya ada orang-orang yang pergi atau udah gak bersama kamu lagi di 2022 atau memasuki tahun 2023, kamu akan melihat bahwa akan ada orang-orang baru yang akan datang di hidup kamu, yang lebih match sama energi kamu atau frekuensi kamu, yang beneran ada buat kamu ya. Jadi kamu hanya akan dikelilingin orang-orang yang support kamu dan ada buat kamu. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.